Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan kata dan kata baku. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada imbuhan asing. Imbuhan asing itu merupakan jenis imbuhan yang berasal dari bahasa asing yang diserap menjadi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Eh, Macam imbuhan asing tersebut antara lain multi, anti, semi, non, pra, infra, ultra, bi, ekstra, dan intra. Nah, contohnya itu dalam kata penulisan yang sehari-hari kita pakai itu seperti multifungsi, antivirus, semi permanen, non formal, pramusim, infrastruktur, ultrasonik, ekstrakurikuler, dan intrasekolah. Selanjutnya itu ada pembentukan kata. Proses dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh berbagai aspek. Beberapa aspek tersebut itu diantaranya pada kata dasar, kata serapan, dan imbuhan. Kata dasar merupakan bentuk kata yang sudah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Kata dasar juga didasarkan pada kosakata yang terbentuk dari bahasa Indonesia atau kata dasar yang berasal dari kata serapan asing yang sudah diadopsi dan diadaptasi menjadi kosakata bahasa kita atau bahasa Indonesia. Selain itu juga pembentukan kata juga didasarkan pada imbuhan. Arsivasi dalam bahasa Indonesia itu ada tiga. Yang pertama prefix atau awalan. Eh, ini tuh adalah suatu unsur yang secara struktural itu dikaitkan di depan sebuah kata dasar atau bentuk dasar seperti prefix ber dan juga prefix be. Yang kedua ada sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran ini itu semacam morfem terikat yang diletakkan di belakang suatu morfem dasar seperti sufiks an dan juga sufiks kan. Dan yang terakhir itu ada konfiks. Konfiks itu gabungan dari dua macam imbuhan atau lebih yang bersama-sama membentuk satu arti. Di sini perlu ditegaskan itu bahwa antara konfiks dan gabungan imbuhan ada perbedaan besar. Ada perbedaan itu antara konfiks dan juga gabungan imbuhan. Oke, selanjutnya itu ada imbuhan daerah. Jenis imbuhan ini itu merupakan jenis imbuhan yang berasal dari bahasa daerah yang diserap menjadi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Macam imbuhan daerah tersebut itu antara lain tuna, narah, pasca, swa, antar, panca, dasa, sapta, catur, dan maha. Ada beberapa contoh di sini dalam penulisan kata dari imbuhan daerah tersebut itu seperti tunawisma, narapidana, pasca bencana, swadaya, panca indera, dasawarsa, saptamarga, caturwarga, dan maha kuasa. Selanjutnya ada proses peluluhan. Di sini jenis imbuhan akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah kata. Salah satu jenis imbuhan yang sangat mempengaruhi proses pembentukan kata adalah imbuhan men dan pen. Hal tersebut disebabkan oleh proses pembentukan kata yang mendapatkan imbuhan men dan pen akan mengalami peluluhan. Proses peluluhan tersebut terjadi ketika kita imbuhan men dan pen bertemu dengan kata dasar yang huruf awalnya itu ada K, T, S, dan P. Selanjutnya ada diksi. Pada diksi itu adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penutur bahasa ketika berkomunikasi. Proses pemilihan kata yang dilakukan agar kosakata yang diproduksi dalam komunikasi tepat, baik dari segi makna maupun juga nilai rasa. Penempatan kata-kata yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan suasana yang akan membawa penutur dan lawan tutur pada pemahaman yang menyeluruh dan total. Oke, selanjutnya itu ada kata baku. Kata baku merupakan jenis kata yang sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku yang tepat dapat menciptakan kalimat yang baik dan juga efektif. Sebaliknya, ketika pemilihan kata baku tidak tepat dan akan berdampak pada bentuk kalimat yang tidak efektif.
Kata baku dapat berupa kata dasar penulisannya atau pemakaian hurufnya tepat. Selain itu, kata baku juga dapat berupa kata berimbuhan yang penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu kata yang baku itu antre. Kalau kita itu sering nyebutnya itu antri, padahal yang benar itu yang baku adalah antre. Pakai E bukan pakai I, seperti itu kata baku. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.